Hai Bu Eva, Bu Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Eva, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya sangat senang dan bersemangat karena akan melakukan coaching dengan rekan saya. Luar biasa, mau mengadakan coaching ya Bu Eva. Tapi sebelum itu, sebelum Bu Eva melaksanakan coaching, ada hal-hal yang akan saya sampaikan ya Bu Eva ya. Saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal. Pertama-tama, saya ingatkan kembali tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk observasi terhadap proses percakapan coaching yang Bu Eva lakukan. Kemudian saya juga akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian kita hari ini. Adapun rubrik penilaiannya mengacu pada indikator. Satu, apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum? Kedua, bagaimana kompetensi coaching Bu Eva lakukan, yakni kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot selama coaching. Serta yang ketiga, melihat prinsip coaching yang Bu Eva lakukan. Kemudian yang keempat, respon dari coaching. Gitu Bu Eva. Oke, baik Bu Yanti. Terima kasih sudah mengingatkan tujuan percakapan kita kali ini dan sudah dibuatkan rubrik penilaiannya. Saya sepakat atas rubrik penilaian yang sudah Bu Yanti buat. Oke. Nah, selain rubrik penilaian, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan juga nih kepada Bu Eva. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Eva kembangkan selama percakapan ini? Tentunya dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa ya. Dari beberapa kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik Bu Eva observasi? Eh, Pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya ingin sekali dengan pertanyaan yang saya lontarkan, saya dapat membantu coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, bukan menjudgment bahkan menggurui coach sehingga pertanyaannya lebih terbuka. Begitu Bu Yanti. Baik, ya, keren-keren. Ini pertanyaan terakhir, Bu Eva ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari percakapan kucing kali ini? Kali ini saya ingin dalam pelaksanaan coaching nanti, coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan dapat mendapatkan ide baru dan memaksimalkan potensi pada diri coach sendiri. Begitu Bu Yanti. Baik, Bu Eva. Ya, baik, Bu Eva. Eh, Sekian praobservasi kucing ini ya. Semoga lancar dalam proses coachingnya dan tujuan Bu Eva terlaksana. Silahkan Bu Eva dilanjutkan aktivitas coachingnya. Terima kasih banyak Bu. Semoga saya mampu melakukan coaching kali ini dengan baik. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Sedang sibuk gak nih hari ini? Waalaikumsalam Pak Iip. Saya sedang santai nih Pak. Boleh, silakan dulu. Oke, boleh saya meminta waktu, Bu? Saya mau bercerita nih, ada seorang murid saya, Bu. Nih namanya Ahmad.
beliau lagi. Salah, ulangi ya. Jangan beliau, kok beliau sih. Ulangi. Tadi nggak ini ya, nggak nanya apa kabar dulu. Ulangi. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam Pak Iip, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Eva lagi sibuk nggak nih? Sedang santai sih Pak. Santai ya. Boleh nggak saya minta waktunya nih? Saya mau bercerita tentang kondisi seorang murid saya. Namanya Ahmad. Dia itu terlihat menjadi seorang pendiam di kelas, padahal dulunya itu orangnya riang, aktif dalam berdiskusi, kemudian aktif dalam bertanya, menanggapi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Begitu, Bu. Mm-mm. Oh, jadi Ahmad ini berubah begitu ya Pak? Tidak. Nah, itu dia, Bu. Eh, 2 pekan terakhir ini, saya melihat Ahmad menjadi pendiam dan kurang bersemangat saat berdiskusi. Sekarang sangat pasif, padahal sebelumnya dia itu aktif, Bu. Oke, dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak harapkan nih Pak tentang Ini Ahmad dulu, Bu. ini ya? Bu Eva, yang ini dulu, Bu Eva nih. Yang baik, baik, Pak. Jadi Ahmad kini telah berubah ya, tidak bersemangat lagi, gitu tuh, Bu. Belum. Udah Sekalian, lelah. sekalian improvisasi. Coach, gitu. Berarti gini aja. Kayak dipotong dari ini aja ya. Dipotong dari saya dulu. Begini Bu Eva. Dari itu tuh. Dari itu 2, 3. Kolom 3. Ya, Nanti bisa gini aja. dipotong. Kita Dari situ ikuti ya. ikuti Hah? sesuai alur ini aja ya. Iya. Yang ini aja. Yang bacain ini. Makanya Saya tadi apaan? tuh 2, 3 ya. Kolom 3 ya. Kolom 3 nih. Tuh Ya 2, ya. 3. Dari situ mulainya ya. Ya. Oke. Begini Bu Eva. 2 pekan terakhir ini saya melihat Ahmad. Dia sangat pendiam dan tidak bersemangat saat berdiskusi. Sangat pasif. Padahal sebelumnya ia itu terlihat aktif, Bu. Baik, Pak. Jadi Ahmad kini telah berubah ya, Pak. Tidak bersemangat lagi saat berdiskusi dengan teman-temannya di kelas. Menurut Pak Iip, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Baik. Saya datang ke sini menemui Bu Eva. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang terjadi, Bu. Saya ingin Ahmad kembali aktif dalam diskusi di kelas. Saya sangat merasa penasaran apa yang sebenarnya tengah terjadi pada Ahmad itu. Oke. Sekarang menurut Pak Iip, hal apa yang membuat Ahmad tersebut terlihat pasif dan tidak bersemangat saat berdiskusi? Ah, justru itu, Bu. Saya masih merasa bingung nih. Belum ada informasi yang valid mengenai penyebab kenapa Ahmad tiba-tiba yang tadinya aktif menjadi pendiam begitu, Bu. Saya belum mengetahui nih informasinya. Oke, begitu ya Pak. Kira-kira apa yang harus Bapak lakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang sikap Ahmad ini? Menurut saya sih, saya harus memanggilnya secara langsung Ahmad tersebut. Bisa juga saya bertanya kepada teman dekatnya. Atau saya bisa juga tanya ke wali kelasnya. Kenapa sikap Ahmad
sekarang berubah dari aktif menjadi sangat pasif sekali. Oke. Selain itu, apalagi kira-kira? Saya juga akan bertanya pada guru-guru yang lain, Bu. Pada mapel lain, apakah Ahmad sekarang tengah menjadi pendiam juga? Berbeda dari sikap sebelumnya yang sangat aktif dalam berdiskusi. Jadi saya minta informasi dari guru-guru mapel lain juga begitu, Bu. Baik. Jika kita hitung menggunakan skala 1 sampai 10, posisi Ahmad sekarang ada di skala berapa, Pak? Kalau kita hitung pakai skala angka sih kira-kira ada di skala 5 kira-kira, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak ingin Ahmad berada di skala berapa setelah ini? Saya ingin Ahmad posisinya di skala 9, Bu. Jadi bisa kembali ke seperti semula begitu. Apa kekuatan Bapak untuk kembali menjadikan Ahmad seperti semula, aktif dan penuh semangat? Kekuatannya sih dari informasi, Bu. Informasi yang saya dapatkan dari teman dekatnya, dari gurunya, dari wali kelasnya, itu menjadi informasi yang bisa mengetahui mengenai penyebab Ahmad menjadi berubah. Itu akan saya telusuri dan saya akan carikan solusinya, Bu. Kemudian akan saya ajak bicara langsung dengan Ahmad dan memotivasinya kembali, Bu. Oke. Nah, betul sekali Pak Ip. Saya yakin sekali bila Pak Ip bisa memberikan solusi untuk Ahmad atas masalahnya selama ini dan kemudian mengembalikan lagi semangatnya dan akhirnya Ahmad kembali aktif dan bersemangat dalam diskusi di kelas Pak Ip. Mm-mm. Jadi sekarang apa rencana Pak Ip untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, rencana saya yang pertama, saya akan mencari sumber permasalahan yang dihadapi Ahmad dengan menanyakannya kepada teman dekatnya, kemudian kepada wali kelasnya, kepada orang tuanya juga, Bu. Serta saya akan memanggil langsung Ahmad tersebut tentang apa yang sedang ia rasakan pada saat ini, begitu, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba memberikan pandangan dan arahan sesuai dengan masalah yang dihadapi, Bu. Memberikan solusi apa yang tengah terjadi. Dan tak lupa saya juga memberikan motivasi yang kuat untuk Ahmad agar kembali aktif dan bersemangat lagi di kelas dalam setiap diskusi-diskusi di kelas, Bu. Oke, baik sekali rencana Pak Ip. Tindakan mana yang menjadi prioritas, Pak? Baik-baik. Prioritas saya adalah saya akan mengajaknya ngobrol langsung tentang problem yang dihadapi sekarang. Kemudian nanti akan saya cari informasi dan yang lainnya bisa melalui teman dekatnya, wali kelas, dan orang tua, Bu. Oke, baik. Semoga rencana Pak Ip berhasil menemukan permasalahan sekaligus mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ahmad hadapi sekarang ini. Kira-kira ke depannya apa komitmen Pak Iip terhadap rencana Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu dekat, Bu, dengan semua murid, termasuk Ahmad, dalam rangka memberikan motivasi. Saya akan selalu peduli terhadap perubahan sikap seluruh murid di kelas, termasuk Ahmad juga. Saya juga akan selalu menjadi bagian dari solusi bagi mereka di kelas.
Kan kita tahu setiap permasalahan tentu ada solusi yang harus dipecahkan. Nah, kondisi psikologi siswa tentu akan sangat berpengaruh pada perkembangan dan hasil belajar siswa, Bu. Oleh karena itu, setiap perubahan sikap kita harus peka. Komunikasi menjadi penting dengan siswa, khususnya dalam konteks ini adalah perubahan sikap Ahmad yang pasif tadi, Bu, dalam berdiskusi di kelas dengan teman-temannya. Oke. Wah, bagus sekali komitmen Pak Ip. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai rencana dan harapan Bapak. Amin. Baik, Bu. Semoga demikian. Eh, Menurut Bapak, adakah seseorang atau lainnya yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen yang Pak Ip tawarkan tadi? Baik-baik. Tentu saja, Bu. Ada dukungan wali kelas, teman dekatnya, serta orang tua menjadi bagian dari kolaborasi untuk memastikan komitmen itu berjalan lancar. Komunikasi menjadi penting dalam konteks ini. Oke, siap. Eh, Apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Obrolan hari ini tentu banyak manfaat yang saya dapat, Bu. Semua persoalan bisa dipecahkan dengan komunikasi dan sharing. Setiap masalah ada solusi. Membantu siswa dalam sebuah persoalan dan menjadikannya kembali pada keadaan semula, yaitu aktif dan bersemangat, adalah tanggung jawab yang harus saya ambil demi kebaikan siswa itu sendiri. Oke, luar biasa nih. Semangat selalu ya, Pak Iip. Semoga semuanya lancar dan sukses selalu, Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bu Eva. Sama-sama, Bu Eva. Mudah-mudahan lancar juga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Iip. Baik, Oke, oke. terus lanjut Ke Nah, Bu Yanti supervisor ya. berarti. Ya, Gak ya, usah dijeda ya, 9 menit cukup. boleh. Udah cukup ya, kayaknya itu. Hmm. ya, Bu Yuk. Eva. Ya, Bu Yanti. Ya, saya tadi melakukan observasi terhadap coaching yang Bu Eva lakukan ya. Jika diamati tadi, Bu Eva sudah melakukan coaching dengan lancar ya terhadap Pak Iip. Ya, Bu Yanti, Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Apa yang sudah Bu Eva lakukan saat melaksanakan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya nilai dalam melaksanakan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yakni menggali tujuan, eh, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Dan dalam proses coaching tadi, dapat menemukan solusi dari coach sendiri atas permasalahan yang terjadi. Baik, bagus sekali. Lalu menurut Bu Eva, apakah yang membuat Ibu Eva menilai demikian? Karena dalam proses coaching tadi saya menempatkan diri mendapatkan diri saya penuh untuk coaching, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mendapatkan solusinya dengan ide yang dihasilkannya sendiri, Bu Yanti. Oh, begitu. Jika diperkenankan nih ya, bolehkah saya menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi? Sangat boleh, Bu, agar tahu terkait coaching tadi evaluasinya seperti apa.
Baik, ini catatan berbasis data ya, Bu Eva ya. Saya amati tadi saat mengidentifikasi masalah, Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali masalah yang dihadapi oleh Kuci sesuai standar yang kita rujuk. Kemudian, bagaimana pendapat Bu Eva mendengar hal ini? Alhamdulillah Bu Yanti, semoga hal ini menjadi evaluasi dan penyemangat saya dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Ya, terkait demikian, ada hal-hal juga nih yang masih perlu dikembangkan ya Bu Eva. Boleh saya sampaikan ya? Ya, misalnya tadi saat menanyakan ide dan rencana aksi pada Kuci, saya mengamati Bu Eva hanya sebatas satu ide saja, yang sebetulnya itu bisa dikembangkan lagi pada solusi solusi atau ide-ide lainnya gitu ya. Kemudian eh, jadi tidak terbatas pada satu ide saja. Ini bisa merujuk ke standar yang seharusnya Kuci dapat lakukan, gitu ya. Selain tadi yang disampaikannya itu digali kembali, dikembangkan kembali, begitu. Bagaimana menurut Bu Eva? Betul Bu, hal ini menjadi pengalaman saya untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching ke depannya. Hmm, baik. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayangkan Bu Eva lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Apa yang ingin dikembangkan kompetensinya berdasarkan hasil coaching tersebut? Saya akan lebih banyak lagi memberikan pertanyaan untuk menggali lebih dalam pertanyaan pada rencana aksi dengan menemukan ide gagasan untuk menemukan solusi atas permasalahan dari coaching dan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif sehingga saya lebih peka lagi atas ide yang disampaikan. Nah, kalau boleh tahu kapan dan di mana itu rencananya? Kemudian dalam melaksanakannya, Ibu Eva membutuhkan bantuan siapa? Kapan ya akan saya lakukan sesegera mungkin ketika ada coaching, kemudian waktunya nanti disesuaikan dan yang akan saya libatkan ya ke depannya yaitu eh, akan melibatkan lebih banyak lagi untuk membantu saya dalam hal masukan yang lebih positif. Baik, hebat sekali. Semoga menginspirasi ya ke depannya dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi dan banyak orang yang merasa teringankan masalahnya, merasa terbantu dengan obrolan bersama Bu Eva. Oke, terima kasih Bu Yanti atas umpan baliknya. Semoga saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Bu Eva, semangat. Semangat. Alhamdulillahirobbil alamin.